Ada kriteria untuk hal-hal yang bisa masuk ke Sumatera Barat gitu. Seperti kalau untuk kendaraan itu kendaraan yang muat BBM, kemudian memuat sembako atau bahan pokok, kemudian ambulan yang membawa pasien yang urgen untuk dilakukan perawatan di rumah sakit dari misalnya perlu dirawat ke tempat Sumatera Barat itu diizinkan. Iya. Pemerintah Sumatera Barat ini memberikan sedikit kelonggaran itu pada satu sisi biar imunnya naik lah, biar jangan sampai stres karena wah mau pulang itu kan. Dengan senang itu imun naik, kita tetap safe. Tapi di lokasi nanti ada pertemuan dengan keluarga itu tetap usahakan jaga jarak, ya, Pak. Gunakan protokol kesehatan itu. Tapi kan jadi berkaitan dengan awalnya kan ada temuan dari BPK berkaitan dengan penyelewengan dana COVID ini yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Kapolda memerintahkan ke penyidik untuk ikut mencoba mengusut hal itu, temuan itu. Makanya telah dilakukan pemeriksaan kepada 14 saksi ya, 14 saksi. Kofesia Podcast Warna-Warni Indonesia. Kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Sumbar, yaitu Kombes Pol Satake Bayu Setianto. Iya. Selamat siang, siang, Pak Bayu. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat kita. Sehat ya, Pak ya. Boleh disapa dulu sahabat Kofesia. Sahabat Kofesia, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu kita. Yes. Iya. Ini juga Bapak Satake juga, ini namanya agak menarik ya, Pak. Saya tertarik dengan namanya. Ini terinspirasi dari mana kalau boleh tahu orang tuanya? Jadi begini, Satake itu nama merek mesin penggiling padi. Iya, kalau sekarang ada Kubota, ada Mitsubishi, dulu ada merek Satake. Kebetulan almarhum ayah saya itu punya sedikit usaha kecil penggilingan padi. Jadi masyarakat di sekitar yang punya sawah kemudian dibawa ke tempat kita untuk digiling menjadi beras. Begitu, penggilingan padi. Namanya Satake. Saya kira ada keturunan Jepang atau apa gitu. Ya kebetulan pas saat lahir ada merek itu, nggak tahu juga ya, saya bisa terinspirasi merek mesin penggiling padi itu dikasih ke nama saya. Gitu. Tapi unik sekali gitu. Iya. Saya sendiri juga kaget juga namanya kok Satake. Iya. Gitu. Banyak yang tanya nggak namanya? Iya, pasti nanya. Orang pasti nanya dari Jepang atau apa. Namanya Satake memang nama Jepang, nama orang Jepang gitu, nama warga Jepang lah. Yang punya perusahaan mesin penggiling padi Satake itu mereka namanya Satake. Tapi di Indonesia karena ayah saya punya mesin penggiling padi itu, mereknya Satake, dikasih nama ke saya. Ternyata filosofinya berbeda ya. Iya. Saya pikir tadi itu Pak, ada keturunan Jepang kah atau terinspirasi dari artis Jepang mungkin. Tidak, gitu, jadi kan? itu karena merek mesin penggiling padi. Jadi begini Pak, kan kita nih sebentar lagi Ramadan sudah hampir selesai, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Iya, betul. Jadi kita mau tanya-tanya nih tentang operasi Ketupat Singgalang 2021 gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu personel yang dikerahkan untuk tahun ini ada berapa gitu Pak? Ya, jadi berkaitan dengan mau menjelang Idul Fitri, Polri keseluruhan ini, terutama Polda Sumatera Barat beserta jajarannya, mulai tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei ini melaksanakan operasi ketupat, namanya operasi Ketupat Singgalang 2001, di mana personil yang dilibatkan untuk Polri-nya itu sebanyak 2.941 personil, itu beserta jajaran. Kalau dengan instansi terkait itu hampir 5.000-an lebih, begitu, dari TNI, kemudian juga Dinas Perhubungan, Satpol PP itu hampir 5.000-an itu. Berarti gitu. Kalau yang dari Polri-nya sendiri hampir 3.000-an ya? Iya, hampir 3.000. Kalau pos pengamanannya gimana Pak? Ya, kemudian dalam pelaksanaan operasi ini dibentuk beberapa pos PAM dan pos pelayanan. Semuanya ada 55 pos PAM dan pos pelayanan. Termasuk 10 adalah pos penyekatan di
perbatasan. Kita tahu bahwa operasi ketupat ini tujuannya adalah larangan mudik. Gitu. Kalau dulu sebelum pandemi tujuannya untuk memperlancar arus mudik supaya dia masuk ke tempat dia bertujuan itu bisa lancar. Tetapi sekarang ini karena masa pandemi kita tahu bahwa hampir seluruh Indonesia dan Sumatera Barat itu pandeminya cukup meningkat gitu. Jadi pemerintah pusat melarang larangan mudik. Makanya Polda Sumatera Barat itu melakukan kegiatan aktivitas pembentukan pos penyekatan di perbatasan. Karena kita wilayah Sumatera Barat ini ada 10 jalur untuk masuk ke Sumatera Barat. Seperti arah Riau, kemudian Jambi, Bengkulu, Medan. Nah itu semuanya akan ada 10 jalur, makanya Polda membentuk 10 pos pam penyekatan larangan mudik. Ini benar-benar ditutup, nggak boleh masuk semua? Ya tidak, tapi ada kriteria untuk hal-hal yang bisa masuk ke Sumatera Barat gitu. Seperti kalau untuk kendaraan itu kendaraan yang muat BBM, kemudian memuat sembako atau bahan pokok, kemudian ambulan yang membawa pasien yang urgent untuk dilakukan perawatan di rumah sakit dari misalnya perlu dirawat ke tempat Sumatera Barat itu diizinkan. Berarti ada kriterianya. Betul. Dan juga kalau masyarakat secara umum itu masyarakat yang memang juga dia menengok keluarganya yang meninggal sakit itu diizinkan dengan membawa surat keterangan negatif corona gitu, COVID itu. Itu diizinkan. Dan juga kalau perorangan juga sifatnya kedinasan, dia dapat surat dinas dari instansi atau pemerintah untuk melakukan kegiatan di Sumatera Barat itu diizinkan. Harus ada surat tugasnya? Ya, surat tugas dari pimpinannya begitu. Berarti untuk di operasi ketupat sendiri nih Pak, langkah pengamanannya kalau dari sekarang sudah ada atau bagaimana? Ya sudah. Jadi karena kemarin tanggal 5 Mei itu dilakukan gelar pasukan yang dilaksanakan di depan Poresta, lapangan depan Poresta itu. Dilakukan upacara gelar pasukan yang melibatkan seluruh personil yang akan melaksanakan pengamanan tersebut. Jadi mulai tanggal 6 kemarin sudah mulai kegiatan. Mereka sudah jadi pos-pos yang sudah ada disiapkan itu sudah ditempati personil, sudah ada TNI, Polri dan instansi terkait. Mungkin Pak kalau lagi ke Pantai Padang itu di depan danau. Danau buatan itu ya Pak? Ya, itu ada satu pos di sana itu untuk membantu mengamankan, itu salah satu wisata. Walaupun nanti kita lihat apakah pada saat nanti Hari Raya Idul Fitri itu kondisinya bagaimana, karena nanti Bapak Kapolda rencananya memang tempat wisata itu akan ditutup. Karena memang pada satu sisi peningkatan COVID ini terus menerus itu karena kesadaran masyarakat agak sedikit menurun, mulai menurun. Padahal dulu semangatnya bagus lah, kita memang COVID ini harus sama-sama, kita harus bekerja sama untuk mencegahnya dengan upaya sebenarnya gampang aja dengan protokol kesehatan, pakai masker gitu, pakai masker, jaga jarak, kurangi dengan kerumunan, dan juga setiap saat bisa cuci tangan dengan sabun. Kalau enggak bawa hand sanitizer gitu. Kalau habis dari kegiatan apa cuci tangan dengan hand sanitizer itu kan lebih safety gitu. Saya rasa itu. Tapi kalau untuk sekarang kan masih jalan nih Pak buka bersama atau itu ada pengamanan juga nggak Pak? Ya, memang kita sudah menyampaikan kepada para pengelola usaha supaya setiap kegiatan di tempat usahanya itu ada protokol kesehatan, minimal dia masuk ke tempat itu ada cuci tangan di depan tempat usahanya. Kemudian ada petugas yang mengecek suhu badan atau suhu tubuh sesuai dengan aturannya itu. Kalau dia di atas 37,5 itu biasanya tidak diizinkan masuk. Yang lainnya kemudian di tempat di dalam misalnya ruang makan tetap jaga jarak gitu. Nah ini memang sudah diupayakan dan beberapa kali petugas Satgas Covid dan juga Justisi itu memberikan tindakan kepada mereka untuk karena ada kelalaian lah. Memang kadang-kadang pemilik atau pengelola usaha ini sungkan untuk menegur kepada yang datang karena namanya pembeli adalah raja, jadi dia dilakukan seperti itu. Jadi ada kesalahan tidak mau menegur, itu yang harus diperhatikan oleh pengelola. Jadi tidak siapapun yang datang kalau dia melanggar protokol kesehatan tegur untuk dikasih tahu gitu. Ada penyampaian juga
dari Dr. Andani itu, staf ahli pemerintahan berkaitan kesehatan itu menyampaikan bahwa kalau orang melanggar protokol kesehatan tolong ditangkap itu, karena terutama di Sumbar ini cukup tinggi, jangan sampai makin tinggi gitu. Malah dia kalau masyarakatnya dia lalai protokol kesehatan, kita bisa kayak India. Waduh, kalau kayak India kan kacau itu. Ya moga-moga jangan sampai terjadi ya. Kesadaran masyarakat agar lebih baik lagi lah. Harapan kita seperti itu. Padahal kemarin angkanya udah mulai menurun ya Pak ya. Iya, betul. Ya, mungkin karena udah merasa aman, kemudian jadi lalai gitu. Sudah menurun dikiranya, apalagi yang sudah ada vaksin ini. Iya. Yang sudah vaksin 2 kali dia berpikiran aman saja, tidak akan kena COVID, tapi tetap waspada walaupun sudah divaksin 2 kali. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Sudah divaksin bukan berarti kebal ya? Iya, betul. Mungkin teman-teman sahabat Covisia juga bisa nonton podcast sebelumnya yang dengan Dr. Andani. Iya, betul. Iya, kemarin kita juga dengan Dr. Andani juga ngobrol-ngobrol di sini. Banyak sekali memang kesalahpahaman masyarakat bahwasanya mungkin setelah divaksin itu kebal gitu, padahal kan enggak gitu. Padahal memang ada juga yang kebal dengan kondisi seperti itu. Amerika pun menyampaikan yang sudah vaksin 2 kali dia bisa tidak pakai masker itu. Nah itu nanti dari pihak WHO atau apa bisa menyampaikan kalau keseluruhan sudah vaksin sih ya, mungkin seluruh masyarakat di Sumatera Barat kalau sudah vaksin semua. 70% saja sudah divaksin, mungkin sudah agak aman sedikit. Kita berharap gitu, kita bisa kembali lagi seperti semula, kita tidak bermasker. Sudah kangen lihat wajah ya Pak. Tertutup sekali senyumnya. Tapi sekarang kita sudah bisa lihat senyum Pak ya gini. Iya. Ini karena kita kan ada jaga jarak jadi tidak ada masalah. Iya. Terus juga ini Pak, kita kan tadi tahu sudah ada 10 titik ya Pak yang pembatasan untuk masuk Sumbar dan keluar Sumbar. Ini sejauh ini apakah sudah ada yang disuruh putar balik atau bagaimana itu? Sudah ada temuannya nggak? Ada. Jadi memang petugas yang di sana itu sudah melakukan pengawasan untuk masyarakat yang akan masuk maupun kendaraan dengan mengecek surat-surat dan sebagainya. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak dilengkapi surat-surat, dia diputar balik gitu, diputar balik. Memang ada beberapa yang sudah untuk hari pertama itu tanggal 6 itu sudah ada sekitar 80-an roda 2 yang diputar balik, kemudian base itu sekitar 14-an disuruh putar balik, kemudian juga travel itu ada 8, kemudian kendaraan pribadi mau roda 4 itu juga hampir 32-an lah disuruh putar balik, itu hari pertama. Hari kedua juga cukup banyak juga yang disuruh putar balik. Berarti gitu. Sudah lumayan, sudah ratusan berarti ya Pak ya? Ya, sudah dilakukan itu karena tidak sesuai. Kan masyarakat sebenarnya himbauan kita sudah kemana-mana, seluruh Indonesia kan sudah memberikan himbauan tanggal 6 sampai 17 dilarang mudik gitu kan. Kalau mudik dengan persyaratan yang tadi itu, kalau tidak itu lebih baik di rumah saja gitu. Tapi kalau di antar Sumbar sendiri boleh ya Pak? Ya, kalau antar kota atau kabupaten kita memang tidak terlalu ketat, tetapi diharapkan mereka kondisi sehat lah ke rumah keluarganya, sanak saudaranya. Dan nanti di sana juga diupayakan protokol kesehatan. Begitu. Apakah setiap perbatasan kota ini Pak ada pos pengamanannya juga? Tidak. Hanya pos pengamanan dan pos pelayanan di lokasi-lokasi publik yang banyak masyarakat itu ada posnya. Tetapi kalau antar perbatasan itu tidak ada. Gitu. Jadi ya pemerintah Sumatera Barat ini memberikan sedikit kelonggaran itu pada satu sisi biar imunnya naik lah, biar jangan sampai stres karena mau pulang itu kan dengan senang itu imun naik, kita tetap sehat. Tapi di lokasi nanti ada pertemuan dengan keluarga itu tetap usahakan jaga jarak ya Pak. Gunakan protokol kesehatan itu. Tapi kan sekarang juga lagi banyak nih Pak, katanya mudik dilarang tapi turis tetap boleh masuk. Nah ini kalau pengamanan di bandara ini gimana nih? Iya, kalau di bandara itu sudah otomatis di tempat mereka keberangkatan itu yang ketat gitu. Kalau di sini kan orang udah naik pesawat, nggak ada masalah. Yang penting dicek kesehatannya. Okay. Jadi yang ketat itu di saat dia mau terbang gitu. Di kedatangan. Keberangkatan di lokasi keberangkatan dia sudah cukup ketat itu. Gitu. Berarti kita yang menerima ini
intinya sudah melewati proses yang dari berangkat gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau udah sampai sini ya kita terima. Kita kan biasa itu mereka ada aplikasi data identitasnya. Moga-moga berapa hari selanjutnya tidak terjadi kena COVID lah itu. Terus ini sudah hari berapa ya? Dari tanggal kedua, 6 ya Pak? Hari 6, kedua ya Pak? Ya, ini 7. Ada kendala apa nih Pak yang ditemuin oleh petugas mungkin di saat pengamanan operasi Ketupat Singgalang? Ya, kalau kendala memang harus ada keberanian dan kadang-kadang menghilangkan rasa empati kepada masyarakat yang di perbatasan itu gitu. Karena mereka sudah dari jauh, harusnya kan memang dari jauh. Sudah setengah perjalanan iya, gitu itu apalagi di perbatasan itu kan cukup jauh mereka gitu. Sudah sampai di perbatasan disuruh putar balik kan, semua apa yang dipikirkan rencana hal-hal yang lain akhirnya kacau dan pulang lagi kan dia harus balik gitu. Ya ada itu yang itu. Ada menarik nggak di balik itu Pak? Ada yang nangis mungkin itu. Ada kemarin yang pada satu sisi cerita mencari celahnya petugas saat berbuka puasa maupun saat sholat atau saat ibadah. Jadi pas di pos itu ada juga yang dia lagi sholat sama ada yang lagi buka puasa. Jadi kan tidak pengawasannya. Jadi ada kendaraan yang langsung masuk itu. Tapi memang tidak terlalu banyak sih, ada beberapa yang seperti itu. Kadang juga memang sengaja pas di titik perbatasan tuh disengaja subuh biar petugas nih lagi tidur apa gimana gitu. Iya, memang pos itu kan dibangun 24 jam. 24 jam. Petugasnya itu pergantiannya 24 jam. Nah, itu. Makanya tapi di sana ada kan titik lelah petugas yang kadang-kadang ada juga yang nakal yang seperti itu. Tapi tidak terlalu banyak lah gitu. Ini sampai kapan operasi Ketupatnya ini? Sampai tanggal 17. Sampai tanggal 17. Tanggal 17. Okay. Nanti ada pasca larangan mudik itu sampai tanggal 24 Mei. Gitu. Kalau pasca larangan mudik ini seperti apa Pak? Kalau pasca larangan mudik itu yang penting dia membawa surat untuk kembali ke, biasanya kan untuk kembali ke tempat kerja atau asalnya itu. Gitu. Okay. Yang penting dia membawa surat keterangan kesehatan negatif dari COVID. Kalau seandainya ditemukan cek suhunya misalnya tinggi atau di pos pelayanan ada mungkin langsung ada ambulans atau apa gitu? Ya, di pos penyekatan atau pos-pos itu disiapkan petugas dinas kesehatan. Okay. Nah, dia salah satunya kan tugasnya mengecek kesehatan dari masyarakat yang akan masuk ataupun keluar di sana. Kalau ada yang lebih dari suhu yang diperkirakan dia COVID, di sana dicek dengan swab antigen. Petugas kesehatan. Berarti langsung swab antigen. Di sana ada petugas yang menyiapkan dengan swab antigen. Kalau dia positif, nah di sana itu masing-masing kabupaten itu disiapkan lokasi isolasi. Tempat isolasi yang disiapkan untuk misalkan menemukan masyarakat yang positif itu. Nah, karena di beberapa tempat itu kan di Nagari ada pembentukan Nagari Tageh itu juga menyiapkan lokasi untuk isolasi kepada masyarakat yang ditemukan positif. Gitu. Oke. Yang mengenai prokes juga nih Pak, ini kan sudah berapa kira-kira tercatat pelanggaran prokes di Sumbar gitu Pak? Cukup banyak juga. Cukup banyak. Terutama kemarin itu habis setelah melaksanakan peningkatan petugas melihat kenaikan yang COVID ini cukup tinggi. Semakin ketat nih ya Pak? Semua jajaran itu melakukan kegiatan operasi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Jadi sudah tidak ada lagi sosialisasi kepada masyarakat, sudah tidak lagi himbauan. Mereka melanggar langsung diberi tindakan hukum gitu. Cukup banyak juga, sudah cukup banyak. Tindakan hukumnya apa seperti apa Pak? Ya, ada beberapa yang mereka berikan kepada pelanggar itu seperti sanksi sosial. Sanksi sosial memang kadang-kadang itu yang membuat orang paling digituin aja gitu. Hanya suruh bersih-bersih, nyapu lokasi-lokasi di seputaran itu sanksi sosialnya. Memang tapi memang ada denda gitu. Mereka dilakukan sidang cepat, dipiring kemudian didenda. Denda paling cuma 100 gitu. Makanya pihak Polda itu melayangkan surat kepada pemerintah provinsi, tembusan ke Dewan supaya ada revisi kepada Perda
adaptasi kebiasaan baru yang nomor 6 tahun 2020 itu. Supaya seperti sanksi dendanya itu dinaikkan. Misalnya cuma 100 kan, sampai bisa 300 sampai 500 gitu. Kemudian selama ini belum ada yang kurungan ini. Yang kurungan kan cuma maksimal 1 hari. Diupayakan itu 2 hari sampai 7 hari lah itu. Supaya ada efek jera yang luar biasa gitu. Karena sekarang ini harus ada shock yang untuk bukan takut tapi orang berpikiran harus melakukan protokol kesehatan gitu loh. Jangan sampai kayak orang di lalu lintas lah. Ada polisi dia pakai helm, ada polisi dia buka helmnya. Kemana-mana dia ada polisi pakai masker, nggak ada polisi yang pakai masker. Itu jangan sampai hal seperti itu. Jadi memang harus ada rasa dibuat shock terapi lah pada satu sisi untuk bisa mematuhi aturan supaya itu. Jera gitu ya, Iya, ada upaya jerahnya karena memang masih harus ada itu upaya-upaya untuk penegakan hukum sehingga masyarakat itu bisa mematuhi protokol kesehatan. Kalau dari tinjauan hukum sanksi kurungan ini versi dari Polda sendiri ini seperti apa gitu Pak? Ya, kalau mereka tidak bisa membayar denda itu harus ada sanksi kurungan kan itu. Yang kita harapkan kalau mereka dikasih denda tinggi, jadi orang berpikiran lebih baik saya pakai masker yang itu. Tapi kalau nggak bisa bayar denda, lebih baik saya dikurung aja lah gitu. Nah, jadi ada lebih kurungan untuk masyarakat itu kalau misalnya dia melanggar protokal kesehatan. Tapi sejauh ini yang kurungan selama sehari itu sudah ada? Belum ada. Mereka lebih baik membayar cuma 100.000 daripada dikurung 1 hari di 1-2 hari di tahanan Polres itu kan. Berarti denda 100.000 ini tidak cukup membuat masyarakat jerah gitu? Masih belum. Jadi butuh ditambahan ini, naikin ini. Iya, makanya kita minta revisi gitu. Kalau dari provinsi sendiri menanggapi usulan revisi ini bagaimana nih? Ya mereka senang, mau juga, lagi diajukan, lagi sedang diproses oleh anggota dewan sehingga perda itu ada perubahan lah gitu. Iya. Tapi bagus juga sih sebenarnya begitu ya Pak ya. Kadang kalau 100.000 terlalu murah, orang gampang aja gitu. Betul. Tapi kadang kan juga kita lihat nih orang main angkut aja, misalnya dia mungkin sedang makan atau sedang merokok gitu kan, terus tidak pakai masker, kemudian main angkut aja gitu. Apa benar seperti itu gitu? Enggak lah. Jadi petugas itu kadang-kadang hanya alibi orang-orang yang memang nggak mau kan, kadang-kadang seperti itu. Iya. Nah, pada satu sisi pasti petugas di lapangan itu sudah melihat ini pelanggarannya gitu. Seperti apa? Jadi tidak sembarangan juga membawa mereka yang melanggar protokol kesehatan. Gitu. Kalau untuk sholat Id ini Pak, ini nanti pengamanannya seperti apa? Kan ini sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri kan menganjurkan mungkin sholat Idnya tidak maksudnya tetap menjaga jarak seperti betul. itu. Kalau seandainya di masjid kita temukan masih rapat syafnya gitu, itu bagaimana? Jadi gini, ada surat edaran dari pemerintah pusat juga, itu sudah memberikan arahan untuk pelaksanaan sholat Id, di mana pelaksanaannya bisa di masjid, bisa di lapangan, itu. Kecuali kalau memang daerah itu zonanya merah, itu bisa intinya ada pelarangan lah, intinya dilaksanakan bisa, tetapi pengaturannya cukup. Jumlahnya itu yang biasanya cuma 50, jadi misalnya 10% saja gitu. Itu kalau zonanya teramat sangat merah lah, intinya masalah banyak yang kena COVID di wilayah itu. Tetapi kalau masih zona orange, kuning. Untuk Sumbar kan orange ya Pak? Ya, untuk Sumbar masih kuning dan sama orange itu masih diizinkan melaksanakan sholat Id di masjid dan di lapangan, dan diupayakan pengurus masjidnya tersebut itu mengatur jarak, kemudian juga menyiapkan tuh kayak protokol kesehatan yang seperti masuk ke tempat usaha itu ada cuci tangan, kemudian kalau itu kan sudah otomatis mereka kan karena ada wudhu dan sebagainya, kemudian dicek suhu tubuhnya juga, suhu badannya dicek di sana, itu pelaksanaan. Kemudian bagi imamnya itu supaya dipasang
pengaman itu secara transparan, apa namanya itu. Jadi dia berdakwah atau menyampaikan khotbahnya itu tertutup dengan yang transparan itu loh, yang transparan, penutup untuk transparan itu sehingga tidak safety untuk baik dari masyarakat maupun dari yang melaksanakan sholat maupun dianya sendiri, karena dia kan berbicara. Berbicara itu kan COVID ini kan penyebabnya kan dari dropletnya itu, jadi supaya dikasih itu. Pada prinsipnya nggak apa-apa, pemerintah mengizinkan untuk melaksanakan sholat id di masjid maupun di lapangan terbuka gitu. Jadi pada saat hari raya Idul Fitri Pak, apakah ada petugas yang patroli begitu? Oh, kalau di lapangan itu pasti ada petugas yang standby. Jadi ada petugas yang ditempatkan di pos-pos, terutama pintu masuk itu, itu pasti ada petugasnya gitu untuk memantau, melihat juga pelaksanaan sholat idnya, apakah sudah secara protokol kesehatan atau belum. Itu dia bisa memberi masukan atau menghimbau kepada pengurus di sana supaya pelaksanaan sholatnya bisa berjalan dengan baik, kemudian juga khidmat itu yang utama kan, khidmatnya itu supaya jangan sampai ada masalah gitu. Karena harus diantisipasi juga masyarakat lagi sholat, jangan sampai ada orang-orang yang nerobos ataupun nanti yang seperti kejadian di mana itu imamnya didatangi orang yang tidak jelas itu, kemudian ada permasalahan di situ. Iya, benar-benar. Ini jangan sampai terjadi itu. Nanti yang lagi viral ya. Iya, betul. Iya. Tapi ini masalah yang kita kayaknya itu sudah banyak diketahui umum juga masyarakat, bahwasanya kalau hari raya itu mereka bebas tidak mematuhi peraturan lalu lintas nih. Kan kebanyakan seperti itu biasanya ini Pak. Katanya hari lebaran nggak ada juga petugas gitu kan. Boleh nggak pakai helm apa bagaimana. Tapi enggak lah. Ini gimana? Nanti mah hari raya besar itu banyak petugas di lapangan itu. Jadi upayakan kepada masyarakat, misalnya pengendara kendaraan tetap mematuhi aturan lalu lintas. Apalagi sekarang sudah ada e-tilang ya Pak ya? Iya, ada e-tilang itu. Jadi jangan sampai di foto dari CCTV nggak tahu loh salahnya apa, itu tahu kok ada tilang ke rumah gitu. Berarti, nah itu jangan sampai seperti itu. Berarti pengamanan di hari Idul Fitri tetap sama ya Pak? Petugas tetap malah banyak jalan itu, terutama di lokasi-lokasi yang ada keramaian gitu. Walaupun kita menghimbau kepada pengelola wisata itu kan nanti pada saat Idul Fitri Lebaran itu ditutup gitu. Tetapi tetap dilakukan pengawasan kepada petugas. Kalau seandainya dalam pelaksanaan sholat id tadi ada pelanggaran prokes, ini petugas bagaimana menanggapinya Pak? Saya berharap tidak terjadi lah. Saya berharap tidak terjadi. Kalau ada kejadian ya pasti akan diberi sanksi, terutama kepada penyelenggara. Misalnya apa sih pada saat protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker pada saat akan masuk ke masjid maupun ke lapangan tempat sholat itu kan pasti sudah ada pengecekan dari petugas. Gitu. Saya rasa kita berharap jangan sampai terjadi lah. Gitu. Kalau seandainya terjadi. Ya kalau terjadi pasti ada tindakan hukum untuk mereka kan. Penyelenggaranya berarti. Iya, penyelenggara maupun yang melakukan pelanggar, iya pasti akan dilakukan tindakan hukum karena ada perda yang sebagai payung hukumnya kan ada kalau mereka melanggar perda berkaitan protokol kesehatan. Jadi buat masyarakat mungkin juga jangan melanggar protokol kesehatan yang mentang-mentang lebaran ini. Ya kita berharap kesadaran dari masyarakat. Karena saya salut sama masyarakat Padang ini, tingkat kesadaran hukum sebenarnya tinggi itu. Kesadaran hukumnya tinggi dibandingkan dengan pelanggarannya. Begitu. Kita agak pindah topik sedikit, boleh ini Pak Bayu. Ini kan juga lagi hangat nih soal adanya dugaan penyelewengan dana COVID-19 ini di Sumbar. Ini kita boleh tahu nggak kasusnya sudah sampai mana perkembangannya? Ya, jadi berkaitan dengan awalnya kan ada temuan dari BPK berkaitan dengan penyelewengan dana COVID ini yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Kapolda memerintahkan ke penyidik untuk ikut mencoba mengusut hal itu, temuan itu. Makanya telah dilakukan pemeriksaan kepada 14
saksi ya, 14 sudah dilakukan saksi, baik itu saksi ahli maupun juga karyawan, pegawai maupun pimpinan di BPBD. badan di sana sudah dilakukan pemeriksaan, juga dari anggota dewan juga ada yang diperiksa karena dia pada saat itu membentuk tim pansus, nah itu ya, dilakukan pemeriksaan juga. Prosesnya kita tinggal menunggu gelar perkara, walaupun gelar perkara ini dilakukan, kita masih ada satu saksi ahli yang harus kita panggil. Kita sudah bersurat kepada BPK RI untuk menjadi saksi ahli di dalam kasus ini. Kalau itu sudah kelar, kita segera lakukan gelar perkara untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut, apakah itu ada unsur pidananya atau itu nanti mau diproses seterusnya bagaimana, itu dari nanti gelar perkara. Tetapi kita masih menunggu adanya saksi ahli dari BPK RI gitu. Surat kita sudah layangkan, tinggal balasan dari mereka, kita siap ke sana maupun yang bersangkutan mau ke sini gitu. Ada kendala di dalam pengungkapan kasus ini nggak Pak? Kalau kendala sih sementara belum ada. Hanya yang kita perlukan adalah saksi ahli ya, saksi ahli dari BPK RI ini, tinggal itu saja. Gitu. Kalau misalnya sudah ada keterangan dari saksi ahli, apakah sudah ada tersangka Ya, setelah itu makanya itu nanti setelah itu kan ada gelar perkara. Gelar perkara itu bisa menentukan adanya tersangka gitu. Kira-kira prediksi Bapak ada berapa tersangka? Saya belum bisa memberikan prediksi itu. Dari Gitu. sejauh ini belum ada kabar Belum, gitu Pak? saya belum ada. Dari itu belum ada. Gitu. Terus juga KPK katanya juga tengah mempelajari kasus Iya, ini Pak. iya, betul. Seperti apa koordinasi Polda dengan KPK? Kalau koordinasi, mereka kan sebagai pengawas juga membantu juga untuk pelaksanaan penyidikan gitu. Nah, sementara hanya sampai itu situ saja, hanya berkoordinasi bagaimana prosesnya, sejauh mana pelaksanaan penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polda Sumatera Barat, begitu. Nanti ditindaklanjut oleh KPK atau bagaimana nanti? Kita belum tahu kalau yang itu. Iya. Kira-kira kapan gelar perkaranya bisa di? Nah itu kita nunggu dari situ juga. dari BPK RI itu, tunggu surat balasan yang kita mintakan ke mereka untuk menjadi saksi ahli di dalam kasus ini. Berarti semua yang kemarin diperiksa ini masih saksi ya Pak ya? Ya, sementara masih saksi, mereka semua saksi gitu. Ya. Jadi sejauh ini belum ada ini ya Pak ya, kejelasan, maksudnya kita masih nunggu saksi ahli, kemudian baru gelar perkara, baru muncul tersangka. Ya, nanti apakah ada tersangkanya atau bagaimana kelanjutannya gitu. Dan KPK intinya berarti sudah berkoordinasi. Ya, dia ikut membantu mengawasi kegiatan ini gitu. Waktu pertama kali dengar dari BPK ada temuan seperti ini, ada kaget nggak Pak? Ya? Kaget nggak Pak? Ya, kalau kita pasti ada sedikit kaget lah dengan adanya permasalahan itu. Makanya Bapak Kapolda sangat atensi sekali gitu. Langsung memanggil penyidik untuk coba tindak lanjuti apa yang jadi temuan dari BPK RI itu. Sejauh ini boleh diungkap nggak hasil penyidikannya? Ya, belum. Sementara masih belum. Belum bisa diungkap ya Pak Iya, ya? betul. Tapi setidaknya pasti ada inilah ya, sudah ada gambaran. Iya. Jadi kita masih nunggu gelar perkara dulu ya Pak Jadi ya? kita masih nunggu untuk kasus prosesnya seperti itu. Oke, mungkin sedikit nih Pak closing statement, mungkin hal-hal yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait tentang pelarangan mudik, kemudian pembatasan salat Id tadi. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat dari Bapak? Ya, berkaitan dengan larangan mudik, ini mungkin masyarakat harus menyadari bahwa niat dari pemerintah melakukan pelarangan mudik tujuannya supaya kita semua dalam kondisi sehat. Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat apabila melakukan aktivitas keluar rumah, upayakan protokol kesehatan, gunakan masker, kemudian juga membawa hand sanitizer ataupun berupaya untuk cuci tangan ya di setiap saat dimanapun, kemudian juga jauhi kerumunan begitu. Gitu. Saya rasa kalau melaksanakan protokol kesehatan kita pasti aman saja karena COVID ini ada,
COVID ini ada ya, COVID ini ada. Gitu. Banyak yang belum percaya juga kayaknya ya Pak. Demikian, terima kasih. Oke, itu tadi imbauan dari Pak Satake Bayu untuk masyarakat. Semoga teman-teman sahabat Covesia juga bisa mematuhi protokol COVID. Kemudian kalau bisa tidak mudik ya jangan mudik lah gitu ya Pak ya. Betul. Masih bisa video call atau Zoom meeting begitu untuk silaturahminya gitu. Jadi kita sama-sama menjaga pencegahan untuk penyebaran COVID-19 ini. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu sudah sharing dengan kita di sini. Kita tahu Pak Bayu sedang sibuk-sibuknya. Juga Pak Bayu sekarang kayaknya wajahnya sudah banyak tampil di media sosial deh, lagi terkenal. Karena bagian dari pekerjaannya lah. Iya. Tapi ternyata orangnya humble banget. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Kita senang juga diundang di sini untuk memberikan informasi kepada pecinta Covesia. Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama terima kasih. Oke, sahabat Covesia, itu tadi obrolan kita dengan Kombes Pol Bayu Satake Bayu Setianto ya. Satake Bayu. Oke, itu aja, sampai ketemu dengan podcast selanjutnya. Oke, see you, bye bye.